Nah, jadi share mulai. Oh, masih ada. Naura, oke, di 9 orang nih, ramai juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mulai dengan resmi pembelajarannya pada hari ini. Jadi masih sama. Hari ini kita juga masih melanjutkan materi tentang Scratch. Jadi materi ini akan kita ulang-ulang sampai kalian tuh benar-benar ibaratnya paham lah. Soalnya kan main Scratch ini pun nggak susah, menyenangkan gitu. Jadi sebelum kita memulai pembelajarannya, seperti biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoanya tuh di dalam hati aja masing-masing, biar pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat diberikan atau dianugerahi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Jadi yang kemarin ikut Google Meet Sir, jadi Sir mohon maaf ya, kemarin itu mati lampu, jadi listriknya padam, otomatis laptop Sir ini kan nggak bisa bertahan lama, jadi wifi-nya mati, laptop Sir juga mati, makanya kemarin kan jadi terkick. Nah hari ini juga sama. Nah sama kah? Berarti serentak semuanya ya kemarin, mati lampu semua berarti kemarin. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi sebenarnya itu materi ini nih di halaman 84. Kalau ada yang buku informatikanya, boleh dibuka buku informatikanya itu di halaman 84. Nah, itu judulnya itu mari berlatih membuat program sederhana dengan program Scratch. Nah, kita akan ikuti step by step di bukunya ini. Cuma nanti akan tambahkan sedikit di ujungnya. Jadi biar dia tuh berbeda dengan yang ada di buku. Tapi sebelum itu, saya mau nanya nih, udah ada yang mencoba belum? Udah ada yang coba nggak? Ya pakai Scratch gitu, coba-coba mainin Scratch-nya. Tadi kan Alif kan udah tuh. Udah, tapi gimana Akila? Udah, tapi asal aja Nggak main-main. apa-apa, yang penting kan udah tahu dah model-modelnya itu gimana. Jadi kalau yang udah tahu, Scratch itu dia nggak perlu kita install secara offline kalau misalnya memang kita mempunyai jaringan internet. Nah, jadi seperti yang saya contohkan sekarang, saya presentasikan dulu. Bentar. Saya presentasikan tabnya. Nah, jadi Scratch itu bisa diakses secara online dengan membuka scratch.meet.edu. Nah, saya contohkan aja nih. Nah, jadi kalau yang udah pernah coba kemarin, ini sih pasti udah tahu dah nih tahap-tahapnya, tinggal klik create, maka kita akan buat yang baru. Ada yang belum tahu kah cara masuk ke halaman utamanya? Kalau bagi yang belum tahu, ikuti langkah-langkahnya ya. Ikuti langkah yang saya tampilkan di presentasinya. Nih, di samping logo Scratch-nya ada tombol create. Menu create ini diklik aja. Nanti akan masuk ke halaman utamanya Scratch. Nah, ini tergantung koneksi kalian. Kalau misalnya koneksi internetnya bagus, cepatlah dia. Kalau misalnya koneksi internetnya lelet, ya harus bersabar tunggunya. Nah, jadi ini tampilan utamanya Scratch-nya seperti ini kira-kira nih. Jadi tampilan ini sama aja dengan versi versi offline yang sudah kita install dulu. Jadi saya bebaskan, boleh pakai yang offline, boleh pakai yang online, sama aja. Nah, kalau kita ngikut yang di buku, itu kan dia membuat program sederhana dengan Scratch.
Lebih tepatnya dia akan membuat karakternya itu berjalan atau menggunakan algoritma karakter berjalan. Nah, untuk yang ini, jadi saya harapkan kalian dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik, tidak usah ngomong dulu, tidak usah chat dulu, jadi perhatikan langkah-langkahnya. Nah, nanti ini akan saya jadikan tugas praktek. Jadi setelah saya ajarkan kayak gini nih, nanti kalian buat di rumah, nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Nah, seperti biasa jadinya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini di bagian ini nih, ini adalah untuk memilih karakternya. Jadi ingat, karakter di dalam Scratch itu namanya sprite. Jadi apapun karakternya itu tuh dibilang sprite. Nah, kalau misalnya mau milih backdrop atau background, ini di sebelahnya nih yang ada gambar kayak foto. Jadi kalau yang ini kan, nah ini karakternya bisa ditarik-tarik, tinggal arahkan mouse kalian, atau kalau misalnya kalian pakai HP, kan bisa juga pakai HP nih. Jadi kalian bisa drag and drop nih. Kalian tekan, tahan, terus kalian geser-geser karakternya, nggak bisa. Jadi misalnya saya akan hapus dulu nih karakternya. Nah, kita ikuti stepnya. Nih, step yang nomor 3 di halaman 84. Secara otomatis, sprite atau karakter utama pada Scratch adalah seekor kucing. Namun, kamu dapat mengganti karakter tersebut. Untuk mengganti sprite yang berupa gambar kucing, klik kanan mouse pada objek kucing, selanjutnya klik delete. Nah, jadi bisa kita gini, terus kita delete nih. Atau bisa langsung kita klik tombol tong sampahnya. Nah, jadi langsung hilang nih karakter karakter sprite-nya. Nah, untuk memilih baru atau untuk memasukkan karakter barunya, nih, klik icon choose a sprite. Jadi ada icon kayak tambahkan kucing di sini. Ada icon kucing, terus ada tanda plus di atasnya. Nah, ini kalian sambil saya jelaskan, kalian boleh perhatikan, kalian juga boleh sambil dicoba-coba. Nanti kalau misalnya udah selesai saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Nah, jadi ini kita akan pilih karakternya, terserah kalian mau karakter yang mana. Cuman kan kita akan membuat karakternya ini bergerak. Jadi saya akan coba pilih yang ini, kucing. Tapi gambar kucingnya itu gambar kucing terbang. Nah, kira-kira kayak gini kucingnya nih. Kalau yang ada yang tidak jelas presentasi share, bilang langsung ya. Oke, balik lagi ke Scratch-nya. Nah, jadi ini sprite yang baru atau karakter yang baru. Jadi tadi kan kalau kucingnya nggak posisinya nggak seperti ini. Jadi ini saya ubah kucingnya menjadi posisi terbang. Nah, berarti kan kita udah melewati step 4, step 5 juga udah. Kalau yang di buku nih dia pilih karakternya itu karakter mobil. Kalau saya di sini kan saya pilih karakter yang kucing terbang. Nah, gambar mobil atau gambar yang kucing terbang ini akan muncul di stage. Nah, jadi ini nih kotak tempat munculnya sprite ini namanya stage. Nah, stage itu apa? Stage itu kita bisa lihat di halaman sebelumnya, di halaman 83. Yaitu stage adalah tempat untuk melihat cerita, animasi atau game yang telah dibuat. Nah, jadi di sini nih kita ngelihatnya namanya stage. Jadi istilah-istilah ini nih diingat ya. Di ulangan umum nanti, ulangan semester nanti pasti akan saya keluarkan. Nah, lanjut. Berarti kan kita ke step yang nomor 7 di halaman 85. Sebagai contoh, kita akan membuat mobil bergerak atau kita akan membuat karakternya ini bergerak jika kita menekan tombol spasi pada keyboard. Nah, balok, kalau yang dibilang maksudnya balok ini ya baloknya ya. Nih, codingannya nih yang saya tarik-tarik ini. Ini namanya balok. Balok kode. Nah, ini balok kode nih. Jadi bisa kita tarik, kita tambahkan di sini, kita tarik, tambahkan di sini. Ini namanya balok. Jadi balok yang sesuai dengan perintah itu adalah balok event atau kita akan klik balok event di script group. Ini kan namanya script group nih, yang bulatan-bulatan nih, bulatan-bulatan warna-warni ini namanya script group. Di ini ibaratnya kelompok-kelompok scriptnya. Kalau yang warna biru ini kelompok untuk motion. Motion itu artinya pergerakan.
Kalau yang warna ungu ini looks. Looks ini artinya tampilannya, displaynya. Kalau sound ini untuk suara, event ini untuk kejadian, control itu ya untuk kontrol, sensing itu untuk sensor, operator untuk operator, pertambahan, perkalian, seperti itu. Lalu kalau variabel itu misalnya kita masukkan sendiri variabelnya. Jadi kita tidak perlu pikirkan susah-susah loh sampai banyak-banyak ini. Jadi kita ikutin aja step-step yang ada di bukunya. Nah, tadi dia bilang apa? Nomor 7, kita kan akan membuat karakter ini. Kita akan berkarakter kucing ini bergerak kalau misalnya kita menekan tombol spasi. Jadi kita pilih ke yang event atau kejadian. Nah, di bagian event, nih di bagian event yang warna kuning nih, bulatan kuning nih, itu kan ada event-event tuh. When benderanya clicked, ini artinya ketika benderanya diklik gitu. Nah, ini pun tergantung ya. Kalau misalnya Scratch kalian itu pakai bahasa Indonesia nih, kalau misalnya mau ganti bahasa nih di sini nih, di samping logo Scratch ini kan ada tanda globe. Nah, ini bisa ganti bahasa. Kalau yang punya Acer ini kan bahasanya pakai bahasa Inggris. Saya sarankan sih kalian tetap di bahasa Inggris. Kenapa? Karena untuk pemrograman itu, kalau misalnya kalian paham bahasa Inggris itu akan lebih mudah. Oke, balik lagi. Dia bilang kan saat menekan tombol space maka karakter akan bergerak. Berarti kira-kira mana yang dipilih baloknya nih? Ini kalau misalnya ikon bendera diklik nih, ini ikon bendera. Ini when space key press, berarti kan yang ini nih. Nah, kita masukkan nih, tarik ke sini. Ketika tombol spasi ditekan, ini kan artinya ini. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini kan kalau misalnya kita tekan tombol spasi, dia belum bisa bergerak nih, belum bisa bergerak karakternya. Karena tidak ada kejadian selanjutnya. Waktu kita tanya, ketika tombol spasi ditekan, maka apa yang terjadi? Nah, kita kan ingin menggerakkan karakternya. Berarti kita pilih yang motion. Nah, kita cari kode grup yang motion atau pergerakan. Nah, barulah kita pilih yang move 10 step. Yang paling atas tuh. Ada kan? Nah, move 10 step. Apa arti move? Bergerak. Bergerak 10 step. Step itu apa artinya? Langkah. Berarti bergerak 10 langkah. Jadi ini udah bisa nih kita coba nih. Saat tombol spasi ditekan, cara bacanya kayak gini ya, dari atas sampai ke bawah. Saat tombol spasi ditekan, maka gerakan karakternya itu 10 langkah. Nah, sekarang kita coba nih. Jadi Sir akan tekan tombol spasinya sekarang. Jadi kalau misalnya Sir tekan tombol spasinya, nih, nah, karakternya akan bergerak. Sir tekan lagi, bergerak lagi. Sir tekan lagi, bergerak lagi. Nah, apakah sudah cukup sampai situ? Belum. Kenapa? Nah, kalau misalnya kita tekan terus nih, jadi kalau misalnya tombol spasinya kita tahan nih, nah karakternya kan gerak tuh. Tapi mentok deh nih, cuma nampak ekornya tuh kan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan biar karakternya itu tetap di dalam stage? Jadi ntar kita tarik dulu nih karakternya. Jadi kalau karakter kalian mentok, set gitu kan, tarik aja. Jadi tekan lagi di karakternya, terus tarik ke posisi semula misalnya. Nah, kita lihat di bukunya lagi nih. Tadi kan udah di langkah 9 udah. Terus langkah 10 udah juga. Nah, berarti kita masuk ke langkah 11. Klik dan tarik kembali karakter mobil, atau dalam hal ini kan ini karakter kucing terbang, ke posisi awal. Nah, berikutnya kamu akan membuat kode program yang membuat si mobil atau si karakter ini berbalik arah secara otomatis setiap kali mencapai tepi stage. Nah, jadi kalau misalnya dia sampai tepi, dia nggak stuck, dia nggak melekat gitu. Jadi waktu sampai tepi itu dia otomatis berbalik sendiri. Nah, jadi bagaimana cara menambahkannya? Klik balok motion. Carilah balok dengan tulisan if on edge bounce. Jadi artinya itu jika sampai ke tepi maka berbalik.
Nah, kita ke tombol ke script motion, terus cari if on edge. Nah, jadi scroll ke bawah ini ada nih. Nah, tulisannya if on edge bounds. Jadi saya masukkan ke sini. Nah, udah kita masukkan, sekarang kita testing kodenya nih. Coba sekarang tombol spasinya itu kita tahan. Kita tahan. Nah, apa yang terjadi? Karakternya bolak-balik kan? Tapi kan masih salah tuh. Apanya yang salah? Waktu karakternya sampai di tepi, dia itu berbalik, tapi berbaliknya itu nyungsang. Kucing terbangnya jadi nyungsang, dia terbalik, dia terbang. Nah, cara ngebenerinnya lanjut ke step 12 nih. Di bukunya dibilang programmu sudah hampir jadi, akan tetapi mengapa mobil dalam posisi terbalik atau mengapa karakternya itu dalam posisi terbalik. Nah, jadi kita akan tambahkan balok set rotation style left right. Artinya cara berbaliknya itu harus dari kiri ke kanan gitu. Nah, itu di mana nih? Di bawah if on edge. Nah, di sini nih masih nih ada tulisan set rotation style menjadi left dan right. Jadi ini tinggal kita tarik, terus kita hubungkan. Harus dihubungkan ya. Kalau misalnya tidak dihubungkan gini, dia masih belum jadi nih. Jadi tetap sama dia kayak gini. Tetap terbalik dia. Jadi kita hubungkan. Jadi kita tarik, kita masukkan nih. Kayak main puzzle. Kalau puzzle kan harus cocok gitu pasangannya. Nah, udah kayak gini nih kan. Kalau nggak kelihatan saya zoom in kan. Nah, kalau udah kayak gini nih, kalau kita coba codingnya sekarang ya. Nah, dia nggak terbalik lagi itu. Jadi ini tombol space-nya sertahan, dia otomatis kiri kanannya itu tidak terbalik lagi. Nah, jadi berarti udah selesai nih sebenarnya nih. Nah, nomor 13 kan, dia bilang program buatanmu sudah lengkap. Coba jalankan programmu sekali lagi, bandingkan hasilnya dengan teman-temanmu. Bentar, sampai sini dulu nih. Ada yang bingung nggak? Udah, Pak. Enggak. Udah bisa kah? Udah ada yang nyoba? Udah ada yang langsung Bisa, coba? Pak. Udah, Pak. Nah, kalau misalnya nggak tahu atau Pak tadi misalnya di langkah yang ini ketinggalan Pak gitu, misalnya kan kalau kalian coba langsung bilang ya, Mister ya, karena produser bilang ini nanti ini untuk Scratch ini kemungkinan juga dijadikan ujian praktek nanti syarat kelulusannya, jadi masuk ujian praktek. Jadi maunya tuh kalian benar-benar memahami Scratch-nya. Oke, kalau misalnya tidak ada masalah, berarti karakter kalian kan udah bisa berbolak-balik secara otomatis kayak gini nih. Cuman kan masalahnya sekarang kan tombol spasinya harus kita tahan nih. Bener nggak? Harus kita tahan terus kan, biar dia bergerak. Kalau nggak kita tahan, dia bergeraknya cuma dikit nih. Ataupun kalau misalnya kita pengen geraknya banyak-banyak nih, berarti yang move 10 step-nya itu bisa kita ubah. Nih, bergerak 10 langkahnya itu misalnya kita ubah jadi 50. Nah, kita lihat apa yang terjadi ya waktu kita tekan. Jadi dia agak jauh gerakannya. Coba kita ubah jadi 300 misalnya nih. Kalau kita tekan ya, dia langsung sampai ke sini. Jadi ntar kita balikkan lagi ke yang 10. Nah, jadi kita akan buat ini nih menjadi otomatis. Jadi kita nggak perlu tahan tombol spasinya. Kalau yang lagi di buku kan harus tahan tombol spasinya kan. Jadi akan saya tambahkan nih. Ini tidak ada di buku nih. Caranya biar gerakan karakternya itu otomatis. Jadi kita cukup sekali tekan tombolnya, karakternya itu otomatis langsung bergerak kiri kanan gitu. Pak, kita 10.000. Apa? Kita unlock nomornya 10.000. Error enggak dia? Tidak. Gimana ya dia? Kiri kanan kayak gini dia.
Malah seru. Nah, oke, balik lagi ya. Untuk tombolnya sendiri, ini sebenarnya terserah kalian mau pilih tombol spasi atau tombol yang lainnya. Ini kan bisa diganti nih. Kalau kita tekan ini nih. Nah, jadi bisa diganti. Kalian bisa pilih space, up arrow, down arrow. Jadi cuman tombol untuk men-triggernya atau memicu codingnya itu biar jalan, animasinya biar jalan. Jadi serahkan biarkan jadi when space key press saja, jadi biarkan seperti ini. Cuman kita akan membuat ini nih menjadi otomatis gerakannya. Jadi nggak perlu kita tekan satu-satu atau kita tahan. Caranya gimana? Kita akan pilih kontrol. Nah, di bagian kontrol ini nih terdapat blok-blok pengulangan namanya. Nah, ada wait artinya tombol untuk tunggu, tombol repeat mengulang berapa kali, tombol forever ini artinya dia mengulang-ulang terus sampai selamanya. Ada tombol if then yang kita pelajari di algoritma kemarin, ada decisionnya. Jadi ini misalnya kita akan coba pakai yang forever. Jadi kita akan ulangi terus nih. Nah, cuman kan pertanyaannya nih, ini nih harus dipakai di mana nih? Jadi biar karakternya ini bisa mengulang secara otomatis terus menerus nih. Nah, caranya di bagian ini nih, kalian tarik dulu nih, kalian lepas dulu nih antara balok when space key press dengan move 10 step. Nah, lihat nih ikon tangannya tuh, terus ditarik, dilepaskan. Nah, dilepaskan, kita geser dulu ke sini. Nah, terus di bagian yang ini nih kita tarik ke atas. Barulah yang move 10 step-nya tadi, yang balok-balok warna biru ini kita masukkan ke dalam balok yang forever-nya atau balok pengulangannya. Nah, jadi kalau misalnya udah kayak gini nih, kita coba ya. Jadi kita uji sekarang. Apa yang terjadi kalau misalnya tombol spasi kita tekan. Jadi ini tertekan cuma sekali nih tombol spasinya nih. Tek. Nah, jadi tidak perlu sertaan lagi kan? Jadi dia itu secara otomatis langsung berjalan. Nah, ini nggak ada nih di buku kalian. Jadi kita udah bisa buat animasinya otomatis. Kalau Pinaser ini kan kucingnya terbang bolak-balik nih, secara otomatis. Cara memberhentikannya gimana? Untuk cara memberhentikannya, nih tekan tombol stop nih di atas. Tombol yang warna merah itu. Tombol warna merah di samping bendera. Ini untuk menyetop karakternya atau menyetop codingannya. Nah, bisa tarik lagi ke sini dia nih. Jadi ini untuk mengulangnya terus nih. Kalau misalnya cara mempercepatnya gimana, Sir? Atau cara memperlambat gerakan karakternya? Tinggal dikurangi aja nih move 10 step-nya. Misalnya Sir mau karakternya itu cepat banget gitu kan. Terbangnya tuh sut gitu. Jadi 10 step-nya ini Sir ubah jadi misalnya 50. Nah, terus kita tekan spasi coba ya. Wah kan? Tapi coba kalau misalnya kita ubah stepnya ini menjadi 5 atau 2 lah. Move 2 step. Coba kita tekan tombol spasi ya. Nah, jadi karakternya itu geraknya lambat banget. Nah, sebenarnya yang kalian lakukan ini tanpa kalian sadari kalian itu udah membuat sebuah program atau menulis sebuah program. Bedanya yang kalian lakukan ini adalah kalian menulis program atau menulis kode bahasa pemrograman itu dalam bentuk visual. Nah, ini dalam bentuk visual nih. Tapi sebenarnya kalian juga udah sama, kalian juga udah bisa dibilang kalian itu udah menjadi seorang programmer, walaupun masih programmer yang abal-abal, masih beginner. Kenapa, Alif? Kita error, kuncinya jalan cepat.
Iyalah, dengan mobil. ininya kalau misalnya biar ndak error, ininya jangan terlalu dimasukkan banyak-banyak. 50 ya tadi dia udah cepat kan jalannya kan. Jadi kayak gini nih. Kalau 50 aja dia jalannya udah cepat dah. Jangan dimasukkan lebih dari 100 atau 200 gitu. Jadi error dia nanti sistemnya. 10 boleh, 20 masih boleh. Jadi saya sih enaknya kalau di 10 nih. Jadi dia gerakannya kan otomatis kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya sampai sini ini kalian udah berhasil membuat karakternya itu bergerak secara otomatis dengan Scratch. Tapi, nah kita akan tambahkan lagi nih, kita akan modifikasi lagi sedikit biar karakternya itu bergerak itu nggak cuman kiri kanan. Nah, Kita 3 juta, Pak. gimana Noval? Kita 3 juta. Kalau 3 juta error dia jadinya nanti. Coba kayak apa sih namanya? Kayak teleport gitu. Oke. Sekarang kayak Sir bilang tadi, jadi kita akan modifikasi lagi biar karakternya itu nggak cuma kiri kanan nih. Tapi sebelumnya Sir mau tambahkan background. Jadi biar kan nggak asik nih, masa cuma putih gitu kan? Emang kucingnya ini terbang di mana sih? Kok cuma putih backgroundnya? Jadi Sir akan tambahkan backdrop. Cara nambahin backdropnya di bagian ini nih. Nah, di sebelah kita choose sprite itu ada tulisan backdrop. Nah, gini backdropnya. Jadi kita pilih backdropnya, tinggal cari backdrop yang kalian suka, tinggal disesuaikan aja nih. Ini kenapa masih nggak nampak nih? Soalnya internet Sir itu ngadat-ngadat. Nah, coba lagi tambahkan backdropnya. Kalau misalnya internet kalian bagus atau kalian yang pakai yang versi offline, ini pasti nampak semua nih backdropnya itu apa-apa aja. Jadi saya mau pilih yang blue sky. Saya pilih yang blue sky deh. Bukan yang ini deh. Blue sky ini. Nah, jadi saya pilih backdrop yang seperti ini nih. Jadi kan nampak nih kalau misalnya kucingnya itu terbang. Kalau kalian terserah pilih backdropnya itu sesuai dengan karakter kalian nih. Nah, jadi ini saya akan stopkan dulu. Saya akan tambahkan variasi. Nah, jadi saya tambahkan variasi biar gerakan kucingnya ini tidak monoton nih, kiri kanan gitu terus kan. Caranya gimana? Nah, di bagian codingnya ini nih, bagian ini nih. Jadi saya akan lepaskan dulu nih kode forever-nya. Nah, jadi kita buka dulu nih kode forever-nya. Terus sebelum pengulangan ini kita akan tambahkan dulu gerakan move 10 step-nya. Lalu kita akan tambahkan yang ini. Turn 50 degree atau putar 15 derajat atau belok 15 derajat. Nah, kalau misalnya ini kita tidak ditambahkan dulu nih, kira-kira seperti apa dia nih? Kalau misalnya kita jalankan. Jadi karakternya itu bergerak 15 derajat ke bawah gitu. Kalau misalnya ini kita tambahkan ke atas, misalnya kita gabung ya. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi. Kalau kita tekan tombol spasi. Wah. Jadi karakternya itu secara otomatis gerakannya tidak monoton kan? Jadi tiap kali dia kena tepi stage-nya, dia otomatis akan memantul atau bergerak ke arah lainnya. Nah, ini tinggal kalian setting nih. Misalnya saya ubah ininya jadi 25. Tidak bisa, derajat tidak bisa jadi 1 juta. Derajat itu kan dari 0 derajat sampai 360.
Jadi kalau derajat itu tidak bisa, dia kan perputaran itu dari 0 sampai 360 aja. Jadi kalau misalnya kalian masukkan lebih dari 360 itu dia nggak bakal bisa. Kalau misalnya Sir masukkan, ini masukannya dikit-dikit aja nih biar kelihatan. Misalnya Sir masukkan 30 derajat deh. Nah, kita tes nih apa yang terjadi. Nah, masih memantul tapi pantulannya itu dia lebih miring. Nah, kira-kira seperti itu. Seru kan coding pakai Scratch? Ntar, Sir mau ubah lagi. Ini kan karakternya kegedean nih. Nah, jadi karakter Sir ini, cat flying-nya ini akan Sir kecilkan. Mengecilkannya di mana? Di bagian size. Nih, di bagian ini nih, Sir kecilkan jadi misalnya cuman 70 deh. Nah, jadi karakternya kecil kan? Semakin besar kalian tambahkan jumlahnya, maka karakternya pun semakin besar. Jadi Sir mau 70 aja. Nah, kalau misalnya ditekan kan, tuh. Terus saya mau ubah ininya jadi 5. Nah, jadi gerakannya jadi lambat nih. Yang coba udah bisa belum sampai sini? Bisa. Bisa. Nggak susah kok pakai Scratch. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah bisa sampai sini nih, jangan lupa untuk di save. Nah, cara save-nya gimana? Cara save-nya sama kayak semua aplikasi yang kita pakai, tekan di file. Tekan di file. Jadi kalau misalnya kalian udah merasa fix nih kayak gini nih kan, kalian tekan file, lalu save to your computer. Kalian save ke komputer kalian. Ingat direktorinya ya, ingat tempat kalian menyimpan save-annya nih. Jadi Sir misalnya simpan di dokumen. Nah, namanya jangan lupa diubah. Misalnya tulisannya itu Scratch underscore nama Sir misalnya ya gitu. Atau ada di sini, enggak ada di sini. Atau kalian bisa tulis nama kalian di sini Scratch underscore siapa. Tuh, tentang apa. Jadi Sir akan save. Nah, file inilah nanti yang kalian kumpulkan ke Google Classroom. Paham enggak? Jadi ini kan habis kita mempelajari Scratch ini, Sir pengen lihat nih, bisa enggak kalian pakai Scratch-nya. Kalau ini kan Sir cuma nanya, kalian bilang bisa-bisa, tapi belum tentu kalian benar-benar bisa melakukannya. Jadi Sir akan buat tugas praktek nih untuk membuat Scratch, membuat yang seperti Sir ajarkan kayak gini nih. Cuman karakternya dan backgroundnya itu silahkan bebas. Nah, kalau lebih baik lagi kalau misalnya kalian itu bisa tambahkan codingan yang lain di sini. Caranya untuk ngirim ke Google Classroom-nya nanti ini nih, yang udah Sir contohkan tadi, di file terus save to your computer. Tapi jangan lupa kalian simpannya di mana, nama filenya apa. Kalau udah gitu, baru kalian kirim ke Google Classroom-nya. Nanti habis ini Sir akan buat tempat untuk ngirim tugasnya ya. Oke, kira-kira sampai situ dulu pembelajarannya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kita udah latihan Scratch. Pak. Ya, siapa yang bilang tadi itu? Kayasa kan? Scratch bisa juga di HP kah?
Bagus ya pertanyaan Kayasa. Jadi Scratch itu, jadi Kayasa tuh nanya, Scratch itu juga bisa di HP atau enggak? Sebenarnya bisa, kalau HP-nya bagus. Jadi kalau HP-nya yang bagus, apalagi kalau misalnya HP-nya yang ukuran layarnya gede, itu bisa sebenarnya kalau misalnya pakai Scratch. Tapi kan kita ini kan kalau ukuran HP-nya kecil, terus memorinya juga nggak besar, untuk pakai Scratch di HP itu sebenarnya sangat tidak saya sarankan. Kalaupun mau pakai Scratch-nya itu di tab. Nah, kalau yang punya tab boleh pakai tab. Itu masih bisa pakai Scratch di tabnya. Kalau misalnya di HP sih bisa sebenarnya, cuman itulah karena tampilannya kecil kan, jadi kita tuh susah mau ngodingnya, mau narik-narik baloknya tadi itu susah. Tapi yang lebih ideal lagi kalau misalnya kita itu pakai laptop. Jadi kalau pakai laptop kan kita bisa pakai mouse, kita bisa lihat tampilannya itu besar gitu kan, kita bisa lihat karakternya di mana, gerakannya gimana. Jadi kalau misalnya pakai laptop itu lebih jelas dan lebih bagus. Kira-kira jelas enggak Kayasa? Jelas, Pak. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan selain Kayasa? Tanya aja ya, jangan malu-malu nih. Kalau misalnya kalian ada yang ketinggalan gitu kan, kan setiap kali posting tugasnya di Google Classroom itu kan sertakan nomor HP Sir. Nah, kalau misalnya kalian ingin tanya-tanya, langsung ya tanyakan ke nomor HP Sir itu ya. Misalnya, Sir ini kok programnya bermasalah, kok Scratch-nya tidak jalan, itu tanyakan langsung ke Sir. Insya Allah kalau misalnya Sir sempat dan Sir tahu jawabannya, langsung akan Sir jawab. Oke, jadi ingat ya, ini habis pembelajaran kita ini, tugasnya apa ingat kan? Tugasnya itu membuat animasi bergerak, animasi berjalan secara otomatis. Jadi silakan kumpulkan di Google Classroom nanti. Bagi yang udah bisa, langsung aja kumpulkan Google Classroom-nya. Nah, sekali lagi saya tanya, kira-kira ada yang belum jelas, yang ingin ditanyakan? Jelas semua lah. Enggak ada? Ada. Oke. Berarti udah jelas semua ya. Berarti untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Scratch-nya itu dicoba terus ya. Walaupun kita tidak itu kan di rumah itu, kalau misalnya kalian lagi bosan, boleh dicoba-coba main Scratch-nya. Oke, ada.